Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try to keep up with me. Iya kak, ngomong-ngomong, suami kakak yang sekarang dokter ya? Ganteng banget loh. Cocok sama kakak? Masa sih? Biasanya orang pada bilang kalau kita nggak cocok. Balas Listia yang masih tetap menyematkan senyumannya. Menurut aku cocok kok. Mau galanggen ya kak? Amin. Makasih ya. Oh ya, namanya siapa ini? Nadia kak. Kasih love juga ya kak. Permintaannya seakan membuat Listia menahan tawa. Namun dia memaklumi akan hal itu, karena sepertinya gadis itu benar-benar mengagumi karyanya. Kak, boleh foto bareng gak kak? Boleh dong. Tapi tunggu sebentar kak, kita tunggu teman aku sekalian ya kak. Iya. Nah, itu dia. Sini, serunya yang membuat Listia turut memperhatikan arah pintu masuk sana. Namun alangkah terkejutnya Listia, kedua bola matanya melebar sempurna dengan tatapan yang penuh makna ketika melihat siapa sosok perempuan yang datang tersebut. Listia tampak terkejut ketika mendapati teman penggemarnya itu tak lain tak bukan adalah perempuan yang telah membuatnya hancur di kehidupan sebelumnya. Ya, perempuan itu adalah Rahma, adik sekaligus selingkuhan dari mantan suaminya. Sungguh tampak syok bagi Listia karena melihat Rahma pada saat itu. Namun berbeda dengan Rahma yang justru menyeringai licik, seolah sudah mengetahui akan pertemuannya kali ini. Rahma, hei kak, apa kabar? Loh, kok lo kenal sama Kak Listia? Iya dong, aku kenal banget malah. Tatapan Rahma menculas seolah penuh dengan kelicikan. Wah, gue gak nyangka banget kalau lo kenal Kak Listia. Iya, kita kenal, bahkan jauh lebih dari itu. Kini bergantianlah Listia yang tersenyum seolah menantang Rahma dengan segala aibnya. Maksud Kak Listia gimana nih? Apa kamu mau tahu hubungan kita sebatas apa? Lanjut Listia yang semakin membuat Rahma was-was. Maulah, penasaran ini kak. Oke, dengerin baik-baik ya. Hubungan kita itu... Oh ya Nadia, lo udah dapet kan novelnya? Sekarang kita harus balik karena takutnya kita ketinggalan bis lagi kayak kemarin. Tapi Rama, gue belum sempat foto sama Kak Listia. Udah, lain kali aja, ayo. Dengan secepatnya Rahma menarik tangan temannya itu dan segera keluar dari toko buku ternama tersebut. Listia yang semula tersenyum itu pun perlahan melenyapkan senyumannya dikala Rahma sudah menjauh dari hadapannya. Meskipun dirinya kini sudah menikah lagi, akan tetapi hal itu tak serta-merta membuat Listia melupakan kesalahan Rahma begitu saja. Oh, dia merasa jika dirinya bukanlah wanita yang baik yang dapat melupakan kesalahan orang lain begitu saja. Di saat sore hari menjelang, Listia kembali dengan langkah gonta yang tampak begitu lelah. Perlahan dirinya pun menjatuhkan tubuhnya di atas sebuah sofa yang empuk di ruang keluarga. Saat dirinya mencoba merelakskan diri, tiba-tiba dirinya mendengar suara ponselnya berdering dari dalam tas tangannya. Listia meraba dengan cepat seolah ingin segera meraih benda pipi yang kini tengah sibuk memanggilnya. Namun di saat ponsel sudah diraihnya, seketika panggilan itu pun terhenti. Siapa sih yang nelpon? Loh, Mas Rangga. Listia merasa terheran akan hal itu.
Soalnya Rangga seringkali menghubungi Listia, hanya saja Listia tidak ingin menerima panggilan dari Rangga tersebut. Kling, suara notifikasi telah terdengar pertanda jika sebuah pesan telah masuk. Listia cukup penasaran dengan pesan yang tak lain adalah kiriman dari Rangga. Lis, kamu lagi ngapain? Pesan tersebut seakan membuat kening Listia mengkerut sedikit. Tumben dia chat begini. Baru pulang dari meet, Mas. Kenapa ya, Mas? Listia menyandarkan kembali tubuhnya di backrest sofa. Namun tak lama kemudian suara notif pesan pun terdengar kembali. Gak apa-apa, Lis. Gak tahu kenapa ya, aku kangen banget sama kamu. Seolah ada duri yang menusuk di dada Listia ketika membaca pesan dari Rangga itu. Namun satu sisi lain seolah merasakan kepuasan melihat mantan suaminya itu kini merasakan kehilangan atas dirinya. Jangan gitu, Mas. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Tapi aku masih mencintai kamu, Listia. Aku kangen kamu. Bahkan aku kangen saat masih seranjang sama kamu. Seranjang yang mana ya, Mas? Bahkan walau kita ada di tempat tidur yang sama juga, kita gak pernah ngapa-ngapain kan? Tapi aku ingat masa-masa malam pertama kita. Mas Rangga bisa aja. Tapi maaf ya, Mas, malam pertama aku sama Mas Damar jauh lebih berkesan bagi aku. Dia lebih bisa memuaskan aku. Aku tahu kamu ngomong kayak gitu supaya aku ngerasa panas kan? Ya, buat apa aku ngomong asal? Apa yang aku bilang itu benar kok. Kalau Mas Damar itu cukup lihai dalam memanjakan aku di ranjang. Bohong. Aku yakin kamu cuma mau manasin aku aja. Enggak, Mas. Aku gak bohong. Walau dia sibuk banget di setiap harinya, bahkan dia selalu sempetin buat puasin aku. Gak nanggung-nanggung loh. Hampir tiap malam dia selalu manjain aku. Cukup, Listia. Kenapa, Mas? Aku kan mau curhat. Kita sharing aja ini. Tapi beneran loh, Mas Damar itu pengertian banget. Jangankan nolak, tanpa aku minta aja dia udah paham dan langsung ngasih. Aku gak peduli. Bagi aku suatu hari aku akan rebut balik kamu dari Damar. Emangnya aku mau sama kamu? Udah cukup sekali ngerasain. Masa iya sih aku mau ngulangin? Lebih enak juga hidup sama Mas Damar. Nafkah lahir dan batin terpenuhi. Pengertian, perhatian. Perempuan mana yang bisa nolak? Kirim. Listia seakan tersenyum ketika mengirimkan pesan tersebut. Rasa dendam di hatinya yang masih tak pernah bisa dia lupakan itu seolah membuat dirinya mampu mengatakan hal sedemikian rupa dalam sebuah pesan. Nampak sengaja sekali Listia mengatakan hal itu agar Rangga menjadi panas dan merasa sakit hati. Sayang, kamu baru pulang. Celutukan Damar yang baru datang itu pun seakan mengejutkan Listia. Mas Damar, udah pulang? Iya. Kamu kenapa? Kok kayaknya kaget gitu? Kamu ngelamun? Enggak kok. Aku gak ngelamun. Cuma tadi aku sempat kayak mau tidur gitu. Terus kaget aja dengar suara kamu. Oh gitu. Kamu dari mana aja kok tumben jam segini baru pulang? Tadi sepulang dari rumah sakit aku mampir ke restoran dulu. Ya ampun, kamu pasti capek banget ya? Ya, lumayan lah, jawab Damar seraya menyematkan sedikit senyuman. Listia pun mendekatkan diri dan lebih mendekatkan mulutnya tepat di samping telinga Damar dengan kaki yang menjinjit dan kemudian dia berbisik. Mau gak malam ini aku yang servis kamu? Sayang, bisa kamu ulangi lagi gak tadi kamu ngomong apa? Enggak. Astaga sayang, gak jelas lo tadi ngomong apaan. Mau gak kalau malam ini aku servisin kamu? Mau banget. Tapi boleh gak request 3 ronde? Ya capek lah aku. Ya udah kita kerja sama aja gimana? Boleh. Asik. Emangnya kamu gak bosan apa? Hampir tiap malam ngelakuin itu? Enggak. Emangnya kenapa? Kamu bosan?
Ya enggak, bukannya apa-apa. Justru aku takutnya malah kamu nanti yang bosan sama aku. Kamu ngomong apa sih? Aku gak mungkin bosan sama kamu. Gimana aku mau bosan? Orang tubuh kamu aja nyanduin kok. Gak yakin aku. Nyatanya dulu aku gak pernah disentuh tuh sama itu orang. Ya dia aja yang bego, gak mau nikmatin milik sendiri. Parahnya mau telantarin emas demi besi karat lagi. Itu tandanya dia adalah orang yang gak tahu rasa bersyukur, sayang. Besi karat? Kamu tahu soal dia yang tahu? Walau kamu gak cerita itu, tapi aku tahu. Kamu tahu dari mana? Ya semenjak dengar rumah tanggamu pecah, aku mulai cari tahu dia di luaran kayak gimana. Jadi kamu tahu itu? Kamu tahu siapa ceweknya? Iya. Oh, aku kira kamu gak tahu itu. Bahkan aku tahu kalau dia punya cewek lebih dari satu. Ya, memang parah sih dia. Udahlah, jangan dipikirin. Mending pikirin rencana kita aja nanti gimana. Maaf pak, rencana apa ya? Aduh bu, baru juga tadi bilang mas udah lupa sih bu. Saya ini lupaan loh pak. Mohon maaf, bisa bapak jelasin? Anu bu, katanya tadi kamu mau anuin saya. Anu apaan aduh? Aneh-aneh aja. Dan pada akhirnya mereka pun saling tergelak tawa karena geli dengan ucapan mereka sendiri. Saat malam semakin berjalan semakin melarut, Listia dan Damar telah usai dalam penyatuan mereka. Kini tinggal Listia yang terkulai lemas dan tertidur dengan tubuh yang hanya dibalut selimut tebal sebagian dadanya. Begitu juga dengan Damar yang masih berpolos dada. Pagi-pagi guys ini guys, maaf ya kalau ada suara ayam. Namun Damar tak seperti Listia yang langsung tertidur setelah usai pelepasan kenikmatan yang sebelumnya mereka lakukan. Damar justru terbaring diam menatap langit-langit seolah memikirkan sesuatu. Iya, Damar masih merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Listia di saat dirinya sepulang kerja tadi. Damar melihat Listia sempat memegang ponsel dan terkejut ketika melihat dirinya datang. Damar pun kini bangkit dari tidurnya dan duduk sejenak. Dia memastikan apakah Listia yang benar-benar sudah terlelap. Perlahan Damar mendekat dan meraih ponsel Listia yang terletak di atas nakas sebelah kiri tempatnya di samping tidur. Pria itu meraihnya secara perlahan. Bahkan dirinya pun sempat mencium pundak dan leher istrinya itu sebelum kembali ke posisinya. Damar membuka ponsel Listia yang memang tidak menggunakan kunci atau password. Lalu dirinya mulai berselancar di sana, mencari-cari apapun sekiranya yang telah dicurigainya. Namun dirinya tertarik pada aplikasi pesan, dan segeralah dia membuka aplikasi tersebut. Sebelum akhirnya dia mendapati sebuah pesan dari Rangga di antara barisan pesan-pesan yang lainnya. Damar membuka pesan tersebut dan membacanya satu persatu. Namun bukannya dia merasa kesal dan emosi, Damar justru menyuguhkan senyuman ketika membaca balasan pesan dari Listia yang seolah justru membanggakan dirinya. Tentu saja hal itu membuat Damar merasa senang. Satu sisi dirinya juga tak menyangka jika istrinya itu ternyata memang merasakan kepuasan dari dirinya. Setelah rasa penasaran terjawab, akhirnya Damar pun segera mengembalikan benda pipih milik istrinya itu di atas nakas seperti semula dan mulai bergegas mencari posisi ternyamannya. Rasanya Damar bisa tidur dengan nyaman setelah pelepasan yang dilakukannya, ditambah juga dengan pesan yang dibacanya, seolah semua itu mampu mengiringi tidur lelapnya di malam itu. Di sisi lain di rumah Rangga, pria itu tampak emosi di kamarnya. Dia melihat Rahma yang sudah tertidur lelap, namun perasaannya masih juga tak terasa nyaman. Rangga masih terngiang-ngiang oleh ucapan Listia sebelumnya, yang mana ucapan itu mampu membuat dirinya merasa gelisah dan emosi pada malam itu. Seolah dirinya tak bisa terima jika tubuh Listia dinikmati oleh pria lain. Namun untuk saat ini Rangga tidak bisa berbuat apa-apa, karena Listia sudah menjadi milik orang lain. Apalagi Listia juga sepertinya sangat bahagia hidup bersama dengan suami barunya. Menurut Rangga, kalau memang benar seperti itu adanya, ia yakin
sudah pasti Listia tidak akan mau diajaknya berselingkuh, apalagi sampai kembali kepadanya. Rasanya dalam hati Rangga sudah merasa gila. Dia ingin jika Listia dapat kembali dimilikinya, dan kerap kali di saat dirinya sedang bersama dengan wanita lain, bahkan yang ia bayangkan adalah tubuh mantan istrinya itu. Rangga juga kerap kali menjadi tak tahan dikala dia teringat kembali saat-saat dirinya sedang bergaul dengan Listia. Sialan. Seketika Rangga meremas kuat rambut dengan kedua tangannya. Dia merasa frustasi akan hal itu, di mana dirinya tidak bisa lagi menikmati tubuh Listia. Rangga sungguh sangat menyesal karena telah mencampakkan wanita itu. Dirinya baru menyadari walau dia sering kali meniduri wanita, namun pada dasarnya hanya Listialah yang mampu memuaskan dirinya. Lihat aja Listia, aku gak akan nyerah gitu aja. Aku akan rebut kamu lagi dari tangan Damar. Aku gak terima. Aku gak terima kalau istriku dinikmatin sama orang lain. Karena bagi aku, kamu itu masih tetap istriku Listia. Ucapnya dengan kedua mata yang tampak memerah dan rahang yang mengeras. Tiba-tiba tubuh Rama pun menggeliat dan tersenyum seolah perempuan itu tengah bermimpi indah. Rangga menatap tubuh molek Rama sebelum akhirnya dia mendekat menaiki Rama dan mulai melepas satu persatu kancing piyama yang dikenakan oleh wanita itu. Di sisi lain, di keesokan harinya, di kediaman Damar, meskipun segudang aktivitas telah menanti mereka, Damar dan Listia menyempatkan diri untuk sarapan pagi bersama-sama sebelum berangkat bekerja. Sayang, hari ini di rumah sakit jadwalnya apa aja? Lumayan, ada banyak jadwal dari hari ini. Selain sibuk stay di poli, juga harus visit pasien. Terus ada operasi. Harus observasi penyakit pasien juga yang belum kedetek. Udah gitu masih ada jadwal rapat sama dewan dokter yang lain. Ya ampun, padat banget ya. Ya makanya, tapi doain aja ya, semoga suami kamu ini sehat-sehat terus. Amin. Terus kamu sendiri gimana? Ada kesibukan apa hari ini? Aku mau riset sesuatu. Oh, tapi kamu jangan lupa sama Leona ya. Jangan terlalu sibuk. Iya sayang, lagian cuma bentar kok. Oke. Setelah sarapan bersama, pada akhirnya mereka pun pergi berangkat bekerja bersama-sama, namun dengan dua mobil yang berbeda. Listia pergi dengan mobilnya menuju tempat yang dia maksud, sedangkan Damar pergi menuju sebuah rumah sakit besar di mana rumah sakit tersebut adalah tempat bagi dirinya praktik. Damar sedang menenggak air putih yang semula sudah disediakan di dalam gelas kaca yang bersandingan dengan botol mineral di mejanya. Setelah meminum beberapa tenggak, Damar meletakkan kembali gelas yang dipegangnya tadi, dan prak! Entah bagaimana jelasnya, gelas tersebut justru terjatuh ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Kenapa dok? Gelas jatuh sus. Udah dok, gak apa-apa, biarin aja. Tuh di luar juga udah ada Pak Abdul kok, kata perawat tersebut yang kemudian memanggil cleaning service yang dimaksudkan. Jadwal Damar setelah itu mengunjungi kamar pasien satu persatu. Seperti biasanya, visitnya selalu ditemani oleh beberapa perawat yang mengikutinya. Dan kali ini kebetulan Damar tengah melakukan visit di sebuah kamar anak-anak. Halo. Halo Om Dokter ganteng. Gimana hari ini? Ada rasa sakit? Atau udah pada mendingan? Katanya sih udah gak ada rasa sakit lagi dok. Dia juga tidurnya nyenyak semalam. Oke, kita lihat dulu ya. Damar terlihat sangat telaten menangani para pasiennya. Perkataan lembut dan senyum ramah tak pernah lepas dari dirinya. Terlebih-lebih yang ia pegang pada saat itu adalah pasien anak-anak, yang mana harus membutuhkan ekstra kesabaran dan juga kelembutan dalam menghadapinya. Om dokter udah nikah belum ini? Tanya si ibu yang bertubuh gempal dan berkisaran usia 40 tahunan itu. Udah bu. Ya, pernikahan Damar dan Listia memang terbilang tidak terlalu ramai. Wah,
Pasti istrinya cantik banget ya Om Dokter. Om Dokter punya anak? Punya. Dia cantik loh, kayak kamu. Jawabnya yang menanggapi si pasien. Dan jawaban Damar kali ini tentu saja membuat para perawat itu jauh lebih syok karenanya. Dan mereka lagi-lagi saling melirik melempar pandang satu sama lain. Tensi hari ini gimana? Oh ya dok, tekanan darah pagi ini normal dok, dijawab seorang perawat yang sebelumnya melangsungkan karena mendengar dokter Damar yang sudah menikah. Coba, saya lihat data pasiennya. Ini dok, silakan. Nina Adelia, nama yang cantik. Oke, ini semuanya udah bagus. Kita lihat perkembangannya hari ini ya. Kalau jauh lebih bagus, besok udah bisa pulang. Sambung Damar kemudian setelah dirasanya cukup sudah mengamati. Damar pun mengangguk dan menutup kembali dokumen tersebut sebelum akhirnya memberikannya kepada si perawat. Iya Om Dokter. Nina, semangat ya. Iya Om. Makasih ya Om Dokter. Sama-sama. Dan pada akhirnya Damar pun keluar dari ruangan pasien itu dengan tetap diikuti oleh 4 orang perawat yang mendampingi visitnya. Setelah visit ke kamar-kamar para pasiennya telah usai, akhirnya mereka berjalan menuju ke ruang operasi. Di sisi lain, Listia sedang sibuk berbincang dengan narasumber yang berkaitan dengan novelnya yang tengah digarap olehnya. Wanita itu tampak sibuk mencatat setiap detail informasi yang dikiranya akan perlu untuk kepenulisannya nanti. Aku rasa udah cukup dah. Nanti kalau misalnya aku kurang paham tentang sastra, aku bisa chat kamu kan? Iya gak apa-apa kok kak. Kita saling save nomor aja. Oke, thank you. Oh ya, gimana sih perjalanan kakak menjadi seorang penulis novel kayak gini? Oh, perjalanannya sih lumayan. Awalnya ya gak semulus ini, cuma hobi aja sih awalnya. Terus lama-lama aku pengen kembangin dan kirim naskah ke berbagai penerbit. Tapi ternyata gak semulus itu juga. Berulang kali naskah aku ditolak. Ya sempet down sampai akhirnya aku optimis lagi dan naskah aku diterima di suatu penerbit. Wah, cukup susah juga ya kak usahanya ternyata. Banget sih. Tapi percaya deh, gak ada yang gak mungkin kalau kita masih mau berusaha. Iya bener kak. Oh ya kak, maaf sebelumnya nih, apa Dokter Damar itu suami kakak? Iya. Waduh, congratulations ya kak. Kayaknya Dokter Damar itu baik ya. Aku follower sosial medianya loh. Emang, dia emang baik banget kok. Semoga kakak sama dokter bisa long last dan gak kayak sebelumnya ya kak. Amin. Makasih loh. Tiba-tiba ponsel si narasumber itu pun berdering. Akhirnya dia menerima panggilannya. Iya, halo. Oh, oke bu. Akan saya usahakan hari ini selesai ya bu. Terima kasih. Kenapa? Tanya Listia setelah melihat panggilan itu telah berakhir. Dosen aku kak, dan minta aku balik lagi ke kampus. Oh, ya udah nggak apa-apa. Lagian aku juga sudah cukup kok ini. Ya udah kak, kalau ada yang mau ditanya-tanya chat aja ya kak. Nggak apa-apa kok. Ya sekali lagi makasih ya. Sama-sama kak. Di saat Listia sedang sibuk membereskan laptop dan buku-buku dari atas meja, tiba-tiba seseorang datang mendekatinya. Listia. Loh, Mas Rangga. Kamu ngapain di sini, Lis? Ketemu narasumber. Lis, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong soal apa? Soal kita. Kita itu udah kelar, Mas. Gak ada lagi yang perlu kita omongin. Kita masih punya Leona, Lis. Iya, dan itu cuma sebatas Leona aja, Mas. Gak sama kita. Tapi aku masih sayang banget sama kamu, Lis. Coba lihat. Hampir 1 tahun kita cerai, tapi aku gak bisa lupain kamu. Move on, Mas. Jangan ingat-ingat aku lagi. Karena aku udah jadi milik orang lain. Enggak, Lis. Bagi aku kamu masih istri aku, ibu dari anak aku. Kok bisa kayak gitu sih, Mas? Egois banget ya kamu, Listia. Udahlah, Mas. Kita ini udah punya kehidupan masing-masing. Jadi gak perlu lagi buat kita menengok masa lalu. Kenapa sih, Lis? Kamu gak mau kasih aku kesempatan lagi? Ya karena aku udah nikah sih, Mas. Kalau kamu cerai sama Damar,
Kamu mau kan balik lagi sama aku? Mas Rangga, aku serius Listia. Aku yakin kamu pasti masih mencintai aku, iya kan? Secara aku adalah ayah kandung Leona. Kamu memang ayah kandung Leona, Mas. Tapi bukan berarti aku masih cinta sama kamu. Aku udah punya suami, dan udah selayaknya rasa cinta aku sepenuhnya buat suami aku sendiri, bukan buat cowok lain. Aku gak mau buat Mas Damar kecewa, karena kamu sudah datang nemuin aku terus. Ya makanya jangan kasih tahu Damar. Kita temu diam-diam dan jalanin hubungan kita di belakang Damar, tanpa sepengetahuan Damar. Ya Listia ya, please. Iya Mas, beneran Lis. Maksudnya aku iya karena aku rasa kamu memang udah gak sehat deh. Bisa-bisanya kamu ajak aku selingkuh sih. Aku gak habis pikir deh. Kok bisa sih kamu punya pikiran kayak gitu? Karena aku udah gak bisa cari Listia. Cara apa Mas? Berulang kali aku bilang sama kamu kalau kita gak bisa kayak dulu lagi. Tidak bisa. Aku udah punya kehidupan sendiri, dan kamu gak bisa ganggu aku. Bisa. Aku bisa saja buat hubungan di antara kamu sama Damar itu hancur. Mas Rangga, cukup ya Mas. Aku capek ngomong sama kamu. Tegas Listia pergi seraya beranjak dari duduknya dan pergi keluar dari sana. Namun karena ia tak kehilangan kesempatan, karena Rangga tahu entah kapan lagi dirinya akan bisa bertemu dengan Listia, pria itu pun segera mengejar Listia sampai ke lahan parkir, bahkan sampai masuk di kursi samping kemudi. Mas Rangga, ngapain kamu? Aku masih belum selesai ngomong sama kamu, Lis. Apalagi sih Mas? Aku bilang udah gak ada lagi yang perlu kita omongin. Ada Lis. Gini, gimana kalau kamu ceraikan Damar dan balikan sama aku? Aku gak mau masalahkan itu, yang penting kamu balik sama aku. Bahkan aku bisa kasih semua aset aku buat kamu Lis. Aku janji. Mas, maaf, aku gak tertarik Mas. Aku pernah terima kamu apa adanya tanpa mikirin itu semua kan. Bahkan aku gak minta gono gini sama kamu. Aku juga gak menuntut lebih buat nafkah Leona sama kamu. Terserah aja kan. Mau kamu kasih ya diterima. Bahkan walau gak kamu kasih juga gak apa-apa, karena papa barunya jauh lebih bisa nyukupin Leona. Aku gak khawatir soal itu. Astaga Listia, harus pakai cara apa lagi sih aku ngomong sama kamu? Gak ada lagi Mas. Karena aku udah capek juga jelasin semuanya. Udah jelaskan kalau aku gak mungkin mau ngikutin ajakan kamu itu, dan aku juga gak ada niat sedikit pun mau cerai dari Mas Damar. Kamu memang keras kepala Listia. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Karena kamulah yang buat aku kayak gini Mas. Kamu. Dulu aku sudah berusaha jadi istri yang baik, mengabdi sama kamu, berusaha melayani dengan baik. Tapi apa? Kamu gak ngehargain itu semuanya, dan bahkan kamu malah terpikat sama tubuh adik kamu sendiri. Aku minta maaf soal itu Listia. Aku akuin aku nyesel banget, dan aku mau tebus semua kesalahan aku ke kamu. Makanya ayo kita balikan, please. Enggak Mas, makasih. Aku sudah bahagia banget sama rumah tangga aku yang sekarang. Aku bahagia hidup sama Mas Damar. Bohong. Kamu pasti masih cinta sama aku kan? Bahkan kamu kangen sentuhan aku kan? Iya kan sayang? Ucap Rangga seraya mendekap tubuh Listia dan berusaha meraih bibir Listia, dan berusaha dalam pelukan Rangga itu. Tentu saja Listia berusaha untuk berontak dan menjauhkan diri dari Rangga yang telah siap untuk melumat dirinya. Lepasin Mas. Ayolah Listia, kalau kamu mau, kita bisa pergi ke hotel sekarang, please. Gak mau, lepasin. Dan seketika Rangga pun melepaskan dekapannya sehingga membuat Listia mencoba mengatur pernafasannya. Sedangkan ponsel Listia yang tersimpan di dalam tas tangan milik Listia itu langsung masih tetap berdering berulang kali. Hingga pada akhirnya dengan cepat Listia meraih benda pipi tersebut, dan dilihatlah panggilan itu dari Mbak Yati. Halo Mbak Yati, ada apa? Maaf Bu, ini Leona badannya panas. Loh, kenapa ya? Kayaknya tadi pagi baik-baik saja kok, nggak panas. Iya makanya Bu, aku juga bingung. Ini juga baru aja kok. Aduh ya udah Mbak, kasih obat penurun panas dulu ya. Aku pulang sekarang. Ada apa? Leona kenapa Lis? Leona demam. Sekarang dia di mana? Ya di rumah Mas Damar lah. Di mana lagi? Aku mau ke sana. Turun kamu. Dalam situasi panik seperti itu,
Rangga pun terlupa jika dirinya juga membawa mobil sendiri di sana. Akhirnya Rangga keluar dari dalam mobil Listia dengan wajah yang kini berubah cemas karena memikirkan Leona. Damar yang kini sibuk di ruang kerjanya seakan tengah fokus kepada data-data penyakit yang diderita pasien yang akan ditanganinya. Namun gerakan tangannya sempat terkejut ketika jemarinya tersentuh pada sebuah lembaran kertas. Perlahan pria itu melihat kembali jari manisnya yang ternyata mengalami sedikit luka karena pecahan gelas kaca sebelumnya. Damar sempat terdiam dan memikirkan akan hal itu. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya mengalami hal yang demikian. Dalam hati Damar merasakan tidak nyaman, seolah dia merasa adanya sesuatu yang membuat perasaannya telah gusar seperti itu. Damar mengambil obat di laci meja kerjanya, sebelum akhirnya dia membalut luka kecil itu dengan handsaplas yang ia lingkarkan di jari manisnya. "Permisi dok." "Iya, kenapa sus? Hari ini ada meeting ya dok?" "Iya." "Udah mau mulai belum dok?" "Belum sih, masih 1 jam lagi." "Kenapa emang?" "Ada pasien yang mengeluh sakit di perutnya dok." "Pasien saya?" "Bukan sih, dia baru masuk tadi. Pas di UGD dia nggak ngeluh, tapi pas udah di ruang rawat inap dia ngeluh sakit. Soalnya ini dokter Budi lagi nggak ada dok. Dia lagi pulang ambil dokumen yang ketinggalan." Jelas si perawat yang pada akhirnya membicarakan si dokter umum RS tersebut. "Di ruangan apa dia?" "Tapi di sal dok, ruangan cempaka." "Oh ya udah nggak apa-apa. Sebentar lagi saya ke sana. Biar saya antar dok." "Oke." Di saat Damar sudah memasuki area muka kamar sal yang berbaris di dalam sana, terdengar kamar-kamar itu dengan suasana yang amat cukup riuh dengan suasana keluarga pasien yang mengobrol dan sebagainya. Namun lama-kelamaan suara terdengar menyepil lantaran penjaga kamar segera memberitahu agar mereka tidak berisik dan menjaga kebersihan dari kamar mereka masing-masing. Agar Damar tidak melihat hal yang suka membuatnya merasa tidak nyaman ketika memasuki ruangan tersebut. "Di mana sus?" tanya Damar kepada perawat Mirna yang mengantarkannya. "Di sini dok." Damar melihat suasana kamar sal tersebut. Tampak cukup sunyi dengan pasien ada yang tertidur dan juga ada pula yang sedang duduk. Senyuman ramah telah Damar sematkan di bibirnya ketika memasuki ruangan sal tersebut. "Yang ujung dok." "Kenapa pak?" "Gak tahu ini dokter, perut saya sakit banget." "Sakitnya gimana ya? Nyeri atau ada rasa sesak di pernafasan?" "Nyeri seperti ditusuk, diremas-remas, entahlah dok. Seperti itu rasanya. Aduh." "Bagian mana yang sakit banget pak?" "Kanan dok." Damar menyibak baju si pasien dan meletakkan stetoskop tepat di depan perut dengan posisi yang berpindah-pindah. "Bagian bawah sini ya?" "Iya dokter." "Coba bapak angkat kaki kanan dan ditekuk." "Aduh." "Apa sakit?" "Iya dok." "Sus, tolong bawa bapak ini ke USG dulu ya. Kayaknya dia ada gangguan di ususnya." "Iya dok." "Kasih pereda nyeri dulu, kasihan dia kesakitan." "Oke dokter." "Emangnya suami saya kenapa dok?" "Dugaan sementara ini bapaknya mengalami usus buntu bu. Tapi kita lihat dulu dari hasil USG nanti ya. Jangan kasih makanan yang kasar-kasar dulu ya bu ya." "Iya dok, makasih banyak dong." "Iya ibu, sama-sama. Bapaknya yang kuat ya pak." Si bapak mengangguk dengan wajah yang tampak menahan rasa sakit. Damar melangkah menjauhi tempat tidur pasien itu dan hendak kembali keluar. Namun dia melihat di sebelah kirinya ada pasien wanita hamil di sana. "Loh, kok dia ada di sini sus?" "Saya nggak tahu dok. Sebentar ya." "Berapa bulan bu kandungannya?" 7 bulan dok." "Emang ada keluhan apa ya bu?" "Dia muntah-muntah terus dokter, sampai lemes." "Wah, dehidrasi ini ibunya. Maaf bu, izin lihat kondisi babynya ya." "Iya dok." "Ada apa dok?" "Ini ibu hamil kenapa ada di sini?" "Ya nggak tahu juga sih dok. Tadi dari UGD suruh ke sini." "Jangan di sini, pindah ke ruang kebidanan aja biar lebih intens. Di sini gak ada yang mengawasi perkembangan janinnya." "Iya baik dok."
Damar keluar dari ruang sal dan diikuti oleh para perawat di belakangnya. Namun ketika mereka melewati koridor pada saat itu perhatian mereka tersita kepada keramaian yang sepertinya baru saja rumah sakit telah kedatangan para pasien kecelakaan. Kenapa sih itu? Kayaknya kecelakaan deh. Dan beberapa orang mendorong para pasien yang berlumuran cairan merah itu dengan berangka roda yang didorongnya. Damar melihat 2 orang pasien pria telah lewat tak jauh dari dirinya dengan berlumuran darah. Kenapa ini, Pak? Ini kecelakaan. Mereka melihat satu berangkar lagi telah datang mendekat dan akan melewati mereka. Dari jarak yang masih cukup jauh, Damar melihat kepada berangkar ketiga yang baru saja datang itu, yang ternyata adalah seseorang perempuan. Namun pandangan Damar justru terfokuskan kepadanya, yang mana dia merasa sepertinya sosok wanita itu tampak familiar baginya. Kedua mata Damar kian melebar ketika dia melihat sosok wanita itu. Ternyata tak lain dan tak bukan adalah Listia, serunya yang dengan sigap mendekat. Para perawat itu terkejut ketika melihat dokter mereka panik luar biasa, yang seolah mengkhawatirkan wanita yang tengah tergeletak di atas berangkar dan tak sadarkan diri. Dalam kepanikan dan kecemasan, tiba-tiba ada suara yang berseru mendekat. Iya, pemilik suara itu adalah Rangga. Dokter, tolong dok, tolong istri saya. Istri? Kedua mata Damar menatap Rangga secara tajam, dan dengan rahangnya yang mengeras seolah dia merasa tak terima dengan ucapan Rangga. Terlebih-lebih Damar sedang bersedih karena melihat istri yang disayanginya terbaring tak sadarkan diri. Wajah Rangga seakan syok pada saat itu juga ketika menghadapi Damar. Kita bicarakan nanti, katanya yang kemudian mendorong berangkal Listia ke ruang UGD. Suster, cepat siapin ruangan di UGD buat 3 pasien. Dokter, gimana ini? Darahnya gak mau berhenti, ucap perawat yang mencoba menekan cairan merah yang keluar dari paha pasien supir truk. Damar yang sebenarnya sedang mengkhawatirkan keadaan istrinya yang terbaring di berangkar 3 itu pun mencoba tetap profesional dengan menangani semua pasien darurat itu. Diangkat naik kakinya. Tekan terus. Iya dok. Dok, tingkat kesadarannya melemah. Ada kemungkinan arteri karotisnya tersumbat atau pecah. Apa memerlukan operasi cito dok? Pastikan dulu tekanan darah dan detak jantung stabil sebelum kirim ke ruang operasi. Jelas Damar yang kini beralih ke berangkar 3 yang dimana di sana ada Listia yang sedang ditangani oleh para perawat. Gimana? Dia belum siuman dok, tapi tekanan darah dan yang lainnya stabil. Listia, apa dokter kenal dia? Dia istri saya. Oh, istri dokter. Maaf dok, saya gak tahu. Gimana luka-lukanya? Di kening gak begitu besar dok, cuma lecet aja. Dan bagian lengan atas sini dok, lagi mau dijahit. Sini, biar saya aja. Lukanya kira-kira kenapa itu ya dok? Goresan kaca kayaknya. Jawabnya yang tampak fokus memulai menangani luka pada pundak atas Listia setelah pemberian bius lokal pada area itu. Ruang OGD pada saat itu tampak menegangkan dengan berbagai kondisi di sana. Setelah selesai menjahit luka yang hanya sepanjang 4 cm itu, Damar melepas sarung tangannya kemudian berkata, Suster, aku serahin dia ke kalian ya. Tolong jaga dia ya. Aku mau ke meeting room dulu karena ada rapat. Katanya yang memang tampak tergesa-gesa. Bahkan sebelum pergi Damar sempat mengusap kepala Listia dan mencium keningnya yang sebagian sudah terdapat kasa yang melekat di sana. Ya ampun, romantis banget sih ya punya suami dokter, bisik salah satu perawat setelah Damar pergi dari sana. Sebelum memasuki ruang meeting, Damar memasuki ruang kerjanya terlebih dahulu untuk berganti jas kebesarannya yang berwarna putih itu karena Jasmine yang sebelumnya terkena noda merah di beberapa bagian. Tak lupa dia mencuci kedua tangan dengan benar dan mengelap dengan handuk bersih sebelum akhirnya dia memakai hand sanitizer di kedua tangannya. Damar memang begitu sangat menjaga kebersihan dimanapun dia berada. Setelah dirasanya dia sudah siap dan usai dengan itu semua, Damar pun segera memasuki meeting room. Di sana sudah ada beberapa dokter yang telah duduk menunggu kedatangan para dokter yang lainnya. Dari mana dokter Damar? Kayaknya saya samperin tadi gak ada. Gak sengaja tadi ngurusin pasien di ruang UGD. Oh gitu.
Dan mereka pun mulai menyimak pembukaan rapat tersebut yang membahas tentang kinerja di bulan itu dan untuk bulan berikutnya. Dengan dipimpin oleh dokter spesialis bedah Dr. Adijaya SPB, rapat telah berlangsung. Berulang kali Damar tampak melirik arloji yang dipakainya seolah tengah mengalami gelisah karena mengingat istrinya yang sedang masih belum siuman di UGD sana. Damar yang bergelar SPD-PD itu pun berusaha menyimak dan mengutarakan suaranya tentang apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Dokter Damar? Iya dok. Apa ada masalah? Ada pasien kecelakaan. Sepertinya memerlukan tindakan operasi Cito. Dan sepertinya limbahnya mengalami masalah. Ya udah, nanti saya akan operating room. Kamu juga cepat ke sana ya. Iya, nanti saya ke sana dok. Tapi sebelumnya saya mau nemuin istri saya dulu. Istrinya di mana? Tadi di UGD dok. Loh, istri kamu kenapa? Ya itu. Kayaknya dia turut serta dalam kecelakaan truk itu. Tapi gak apa-apa, lagi ditangani. Semoga gak apa-apa. Dokter lain, Dokter Doni yang tak lain adalah spesialis mata menyahut. Oh, jadi kamu ke UGD karena istri kamu di sana. Ya udah, kamu urus istri kamu dulu. Nanti kita ketemu lagi di ruang operasi, ujar Dokter Adi seraya menepuk pundak Damar. Iya dok. Oh ya Dokter Doni, apa Dokter Aris sudah keluar ya? Kayaknya masih di depan dok. Di saat mereka masih berbincang, Damar justru cepat-cepat pergi dari sana dan segera menuju ruang UGD. Sus, pasien perempuan kecelakaan tadi di mana? Oh iya, katanya istrinya Dokter Damar ya? Iya, dia udah di ruang CT scan dok. Oke, thank you. Sama-sama dokter. Damar pun ke muka UGD untuk menguruskan data pasien dan lain-lain. Namun pada saat itu juga Damar melihat adanya polisi yang datang dan hendak melihat keadaan para korban kecelakaan guna menggali informasi. Maaf pak, korban belum sadarkan diri dan masih dalam pemeriksaan medis. Oh begitu. Apa keluarga korban sudah datang ke sini? Kalau untuk pasien truk saya kurang tahu. Tapi kalau untuk pasien Brio, saya suaminya. Oh gitu, jadi dokter ini suami korban dari Brio? Iya benar pak. Memangnya kronologinya gimana pak? Nah, itu. Kami kesini untuk menanyakan langsung kepada para korban supaya lebih jelas. Tapi menurut para saksi, truk mengalami remblong dan Brio dari lawan arah banting setir ke kiri sampai masuk ke parit, sedangkan truk menabrak beton pembatas jalan. Oh, begitu. Tapi mereka masih dalam penanganan, Pak. Apalagi penumpang truk, mereka cukup parah. Oh, begitu. Oke. Untuk kendaraan korban sudah kami amankan ya, Dok. Baik, Pak. Terima kasih. Dan akhirnya kedua polisi itu pun segera pergi meninggalkan rumah sakit. Damar menghela nafas, dia cukup lega mendengar penjelasan polisi itu. Setidaknya istrinya bukanlah penyebab dari kecelakaan tersebut. Padahal sebelumnya dia berpikir, mungkinkah Listia ugal-ugalan dalam berkendara? Dokter Damar kini menyusul Listia yang sedang menjalani prosedur pemeriksaan organ tubuhnya. Sebelum akhirnya Listia kini dipindahkan di ruang rawat inap dan sudah kembali siuman. Tak henti-hentinya Damar mendekap tangan kanan Listia dengan kedua tangannya. Tampak dirinya merasakan kekhawatiran yang mendalam pada istrinya itu. Udah dong sayang, aku gak apa-apa kok, ujar Listia yang menenangkan hati suaminya. Kenapa bisa kayak gini sih? Ya gimana, namanya juga kecelakaan. Emangnya apa ada yang kamu pikirin? Iya mas, aku pulang karena aku kepikiran Leona. Leona? Emangnya Leona kenapa? Sebelumnya Mbak Yati telepon aku. Dia bilang kalau Leona itu demam. Jadi aku buru-buru pulang. Ternyata pas di perjalanan dari arah berlawanan itu ada mobil truk melaju cepet banget. Habis itu aku gak tahu lagi aku gimana-gimananya. Iya, kamu kena benturan cukup keras. Jadi mungkin pusing sampai pingsan gak sadarkan diri. Leona gimana ya mas? Dia menanyakan hal itu karena masih merasakan kekhawatiran kepada putrinya. Nanti aku teleponan ke rumah ya. Gak perlu khawatirkan hal itu lagi. Buat sekarang pikirkan aja kondisi kamu. Bikin panik banget dah. Sampai rapat aja kepikiran terus. Iya mas, aku minta maaf ya karena udah buat kamu khawatir. Iya sayang udah ya, istirahat aja. Mas, tangan aku kenapa sakit ini? Tadi ada luka sekitar 4 jahitan. Jangan banyak bergerak dulu ya. Kamu yang jahit?
Damar mengangguk pelan sambil memandangi istrinya itu. Tega kamu mas, nusuk istri kamu sendiri pakai jarum itu. Ya gimana, darurat juga kok. Gak sabar lihat darah yang makin keluar banyak. Terus gimana mobil aku? Ya ampun, malah mikirin mobil. Ya kan itu mobil hasil jeripayah aku loh mas. Udahlah jangan dipikirin, nanti ganti aja. Ganti? Enak bener kalau ngomong. Kayak bilang mau beli tahu bulat aja gitu. Ya lagian kayak gak punya suami aja. Nanti aku ganti deh sama yang baru. Yang bener, gak PHP kan? Kapan aku PHP? Yang ada kamu tuh suka PHP-in aku dari dulu juga. Enggak lo ya. Listi hanya terkekeh ketika dirinya dilirik oleh Damar yang berlagak sinis. Apaan sih liatnya gitu banget. Nampak candaan mereka terpergok oleh suster rawat inap yang memasuki kamar Listia. Maaf, kok ada dokter? Ucapnya yang terkejut bingung melihat Damar bermesraan dengan seseorang pasien di kamar inap VVIP tersebut. Iya sus, ini siapanya dok? Dia pasien yang ngejar-ngejar saya. Tahu nih, dari tadi coba godain saya terus. Candanya yang setika pundaknya mendapatkan tepukan pelan dari Listia. Sedangkan si suster masih tampak bingung melihatnya. Damar tersenyum sedangkan Listia mengoceh setelahnya. Sembarangan kalau ngomong. Aku pecat jadi suami baru tahu rasa. Jangan dong. Ah? Suami? Iya sus, dia istri saya. Oh gitu. Maaf ya dok, saya nggak tahu soalnya saya kira dokter masih belum nikah. Kapan nikahnya dok? Kok nggak undang-undang sih? Katanya seraya membenahi selang infus. Udah lama kok sus. Udah punya anak satu malah. Ngakunya yang seakan membuat Listia menatapnya senyum. Listia sangat merasa terharu dan bangga terhadap suaminya yang selalu menganggap Leona adalah putri kandungnya sendiri. Ya ampun dok, bisa patah hati masalah nih rumah sakit. Emangnya kenapa sus? Itu kak, kan dokter Damar banyak penggemarnya. Bohong, jangan didengerin. Ya emangnya kenapa? Orang aku mau. Nanti kamu kepikiran lagi, cemburu. Pede kali suami aku ini. Tapi jangan khawatir kak, itu cukup mengagumi aja kok. Iya suster, santai. Lagian dokter Damar di sini nggak pernah ada gosip miring kok. Baik dan sopan dia kak. Masa sih sus? Kok di rumah ngeselin ya? Lah mana ada aku ngeselin. Bukannya kata kamu aku ngangenin. Gelak tawa senda gurau menghiasi kamar pasien yang ditempati oleh Listia. Sebelum akhirnya seseorang perawat lain datang memasuki kamar tersebut. Permisi dokter. Iya kenapa sus? Hasil pemeriksaan pasien kecelakaan truk udah keluar. Salah satu pasien ada kerusakan organ dalam. Jadi dokter diharap untuk ikut masuk ke ruang operasi. Dokter Adi, dokter Aris sama dokter Diana sudah siap? Udah dok. Oke, ya udah. Aku lanjut ke ruang operasi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya mas kerjanya. Iya. Jawabnya sambil mengusap dan mencubit lembut dagu Listia, sehingga membuat kedua perawat itu meleleh melihat sikap dokter Damar kepada istrinya. Di belakang Damar mereka saling berbisik. Lihat deh, romantis banget pasti ya dokter Damar. Jujur aja sih, aku baru tahu tadi loh kalau dokter Damar itu udah nikah. Aku pikir tadi tuh dokter Damar lagi genit-genitan sama pasien cewek. Dia istrinya tahu. Iya makanya kan aku baru tahu. Kamu dari kapan tahu? Aku baru tadi pagi. Dia ngaku sama pasien di ruang anak. Obrolan mereka yang berbisik sambil berjalan di belakang dokter Damar itu pun tak dihiraukan oleh Damar, yang seperti mendengar mereka mengobrol namun entah tentang apa. Damar memasuki ruang operasi dengan memakai pakaian lengkap khas para dokter yang akan bertindak di dalam sana. Dengan kondisi tangannya yang terluka dan baru saja dijahit itu pun seakan merasa kesakitan karena reaksi bius yang sudah mulai menghilang. Hal itu cukup membuat Listia merasa tak nyaman karena tangan kanannya yang sedang mengalami luka itu terasa sakit yang luar biasa, sehingga membuat Listia menahannya dengan keringat dingin yang bercucuran keluar. Listia yang semula terbaring itu pun seakan berusaha untuk bangkit duduk. Dengan harapan untuk bangkit duduk, rasa nyeri di lengan atasnya itu dapat mereda. Namun rupanya hal itu cukup sulit bagi Listia yang kesusahan untuk bangkit. Awas, hati-hati, seru seseorang dari arah pintu yang tak lain adalah Rangga. Mas Rangga?
Listia melebarkan kedua matanya, seolah dia merasakan kekhawatiran jika akan ada yang melihat dirinya bersama pria lain di kamar pasien itu. Listia, kamu gak apa-apa kan sayang? Jaga ucapan kamu mas, bahaya kalau ada orang yang dengar. Omel Listia yang memang sangat merasa kesal kepada si Rangga itu. Aku khawatir banget tadi sama kamu. Ya udah makasih, tapi aku nggak apa-apa mas. Dan sekarang kamu boleh pergi. Enggak Listia, aku mau di sini dulu temenin kamu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.